Nah kata Nabi begitu, capek tibu mendaki duduk. Nah itu ada wastama'a wa ansata. Nyo antuk mendangan, antuk mendangan. Aduh orang lain mendangan, antuk. Nyo antuk mendangan. Ya kan? Memang itu salahnya tuh. Karena ada sebagian orang ustaz berceramah, ibu-ibu banyak kooperatif itu. Aku ceramah akan kembali bapak ibu. Yang ibu-ibuku yo pauta sange. Jadi saja Siti Hawa sampai hari kiamat situ betul. Itulah asal duduk mendaki, ibu tidak kawan kami kawan dari situ pasti juga. Dan nota itu dah habis. Padahal dari rumah tadi sepanjang jalan ke masjid lah nota. Ya kan? Ibu di masjid, lalu berarti itu tantang dia lagi kota. Ustaz ceramah aku kota. Beko pulang ceramah kota dia sepanjang jalan itu. Ada tidur di muka pagar setengah jam dia kagak di muka pagar. Saya berarti di ibu lah juga kagak muka pagar tak kota. Antah pula di kota ya. Tapi aku paham itu. Aku garanti lah itu. Karena memang Nabi yang ngasih tahu. Makanya aku kalau ibu-ibu kota, karena gini hasil penelitian, ibu-ibu tuh wajib mengecek sehari itu 20.000 kosakata. 50.000 ya. 20.000 kata sehari harus keluar. Kodaknya stres Pak. Itu makanya apa-apa kok pulang. Aki kesempatan ibu tu mengecek tu Pak. Dia sudah mengecek sampai habis. Aku ala habis tu panik surang saya. Ya, kok kalau tak didapih Pak, jadi penyakit dia Pak. Jadi penyakit dia harus mengecek 20.000 kata sehari wajib. Kalau laki-laki pajak 5.000 ya Pak. Itu dah berarti gitu. Itu kalau apa-apa di rumah mau selesai bantu selesai habis. Ibu aduh lah ya. Aduh dipapet lah. Nah, makanya dia aku paham di itu. Makanya aku kalau ceramah, ibu-ibu kok mau tak, ndak aku tagahnya Pak, ndak kamu sapu, mau cari saya ke bapak deh. Lagian begini pula saya ada pengalaman. Ibu-ibu kalau disapu mota, mukul gampang langsung. Dan Nabi dah kasih tahu begitu sejak dulu. Nabi sudah kasih tahu itu. Kata Nabi, istausun nisa'a khairan. Kalau wanita itu berbuat salah, tapi yang istrimu saya. Kalau istrimu berbuat salah ke perempuan, maka berbuat baiklah kepadanya. Itu caranya Pak. Jadi kalau orang rumahku salah kerajanya, tambah pelacur. Salahnya lain, tambah pelacur. Salahnya lain, tambah pelacur. Jangan apa perangi, jangan apa salahkan, tak bisa. Asal salah itu pokoknya baju baru, salah HP baru. Tak mudah Pak menghadapi ibu-ibu dia pakai mudah itu salah apa ya. Bapak apa alat sih dia tambah dari penyakit sebenarnya. Tak mudah Pak. Ya, waktu apa aku dah panjang-panjang umurnya dia. 62, 65 lebih mati. Coba ibu survei lah mana banyak nenek-nenek yang kaki-kaki di dunia. Nenek-nenek kau dapat 80 ada udah mati. Ya, apa-apa kok 65 itu lebih mati. Jarang sampai 70, 80 itu jarang. Yang model-model beliau aku kalau beliau gak tangkai loh. Kalau tak lebih mati itu. Beliau lagi kuat tuh. Kok kita sasak dan dulu di hari ibu salah kerajaan. Kamu udah beli berapa? Kamu salah apa? Atau maka apa-apa aku lebih panjang, aku lebih kuat menahan beban. Ya udah lebih mati. Nah makanya aku itu aku kalau kota ibu aku ceramah aku cari saja dia saya kamu sampai. Tapi saatnya kata Nabi betul tadi kalau datang ke pengajian capek ibu mendaki duduk antum mendengar baru dihitung pahala setahun salat malamnya per langkah kakinya. Jadi Nabi begitu. Nabi lah begitu. Saya ceramah itu biasanya di mana-mana habis maghrib ya. Kalau habis maghrib kok perantin ceramah murah bunyi alarm isya. Gini kan sudah isya ceramah alarm sih tunggu deh lalu subuh
nyali mungkin dalam suruh berarti aja yang sariawan kalau itu salah mengenai aja lain tahu di Bapak Ibu sampai jam 9 saya sampai jam 9 ya nah lamu-lamu ada cara makan lamu-lamu dong apalagi mulai dari 55 pendamu akidah soal 10 dikecilan sama Nina tapi yang pasti tadi langkah kaki ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, begini, saya tidak akan bicara tentang sejarah hidup Nabi karena terlalu panjang bicaranya. Saya kuliah itu 4 semester, 4 SKS, panjang ya. Dan sudah sering disampaikan, sudah sering didengar bahkan dibaca. Nah malam ini kita akan bicara satu sisi bahkan itu aspek pokok dari risalah. Apa tentang akhlak Nabi? Karena kata Nabi wa inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia hanya untuk misi akhlak, agar manusia memiliki akhlak. Karena akhlak ini yang seperti dikatakan Pak Ketua tadi, ini sudah mulai tergerus, sudah mulai langka. Ya akhlak anak-anak wala jauh anak ini, akhlak awak menuju dengan ya ke suami, dengan istri, dengan tetangga. Padahal itu pokok. Karena kata Allah begini, mukjizat Nabi Muhammad itu yang paling besar akhlak. Apa kata Allah di surah Al-Qalam ayat yang keempat? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang paling menakjubkan dari Nabi Muhammad itu akhlaknya yang mulia. Ini dulu orang beriman ke Nabi Ibrahim. Kenapa orang beriman ke Nabi Ibrahim? Karena Ibrahim dibakar, tidak hangus. Oh, ajaib ini, ajaib, dipanggang tidak hangus, ajaib. Berimanlah orang. Orang beriman ke Nabi Musa, tongkat dari bulan besar. Ajaib ini. Ya tak? Akan ajaib, percayalah. Orang Nabi Isa beriman kepada Nabi Isa karena ada orang mati digosoknya hidup. Asal ada orang mati digosok pasti hidup. Apa namanya Al-Masih, tukang gosok itu Al-Masih. Asal ada orang mati digosok hidup. Aku ke ibu Nabi Isa ini baru mungkin dokter pensiun jadi. Ya kemarin dokter mati gosok sini, mati gosok sini. Kayu kadang langsung buka saja orang. Ya dah, warani bayi orang betul. Ya nah, itu nggak bisa ajaib. Orang beriman Nabi Muhammad tidak ada yang ajaib. Tidak ada. Satu-satunya yang ajaib dari Nabi itu akhlaknya. Itu yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Misalnya begini, ada riwayat sahih. Nabi pernah dilempar orang setiap pagi dengan kotoran onta. Dulu orang ada untuk kalian, aku ciri untuk kalian. Pengimpi orang tuh. Orang kalau melecehkan diciri untuk ini. Nah setiap pagi dilempar dengan kotoran onta. Satu pagi tidak ada lemparan kotoran onta. Nabi bertanya, mana yang melempar saya? Ternyata dia sakit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi lah orang pertama yang menjenguknya. Tidak ajaib dah. Tidak satu orang bisa itu lebih ajaib. Kok di Modawat, kalau orang situ tetangga, ibu tiap pagi campak salur ke rumah, tiap paginya campak salur ke rumah di tetangga awak. Tahu-tahu satu pagi dah tu sampah ke rumah awak. Kira saking karinya, agak ibu ase yang mati ya, itu lah, orang ajaib dah. Kalau Nabi tak ibu ajaib, Nabi datang. Nah, akhlak Nabi itulah yang membuat orang masuk Islam berbondong-bondong. Itulah mukjizat Nabi yang orang tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan Nabi. Nah kalaupun kita tidak akan seperti Nabi, tapi kan kita disuruh mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Harus kita ikuti Nabi sekuat semampu kita mengikuti beliau, walaupun tidak sempurna seperti beliau. Nah akhlak Nabi itu bukan hanya kepada manusia ya. Karena akhlak itu dari kata khalaqa. Khalaqa, dari kata khalaqa ada kata khaliq yang artinya Allah pencipta. Dari kata khalaqa ada kata makhluk ya selain Allah ciptaan. Jadi akhlak itu adalah bagaimana kita berperilaku sebaik mungkin kepada makhluk dan kepada khaliq. Kira-kira begitu sederhananya.
Gini akhlak Nabi kepada Allah. Ini Aisyah cerita yang hadis sahih. Nabi kalau salat malam, kata Aisyah, sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Kenapa bengkak kaki Nabi salat malam? Salat malamnya la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Kata Aisyah begitu. Jangan kalian tanya panjang dan lamanya Nabi berdiri. Berarti berdiri Nabi itu lama kalau salat malam. Ibu kalau lama duduk dia untuk muncul kaki dan bangkat. Begitu. Karena lamanya berdiri sampai darah Nabi itu bertumpuk di kaki, bengkak kaki Nabi. Aisyah bertanya, kenapa engkau salat seperti ini? Bukankah dosa-dosa engkau sudah diampuni Allah? Kata Nabi, saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Saya malu kepada Allah. Kenapa malu? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah katakan saya diberi nikmat yang banyak, lalu Allah suruh saya salat. Jadi nikmat yang banyak harus berbanding lurus dengan butuh salat. Al-Kautsar fasholli, nikmatmu banyak, salat. Padahal Bapak Ibu, nikmat Nabi yang diberikan Allah ke Nabi tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan ke kita. Nabi tidak punya rumah mewah, tidak punya kendaraan seperti kita, tidak punya tabungan dari gini, tidak pernah istri itu pakai barang aneh, tidak pernah. Nabi itu kamar-kamar kecil itu, makanya ada nama surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu kamar-kamar kecil, itulah rumah Nabi, kamar, tidak rumah, kamar. Nabi tidak punya rumah, kamar. Kata Aisyah, tempat tidur ada kosong. Di tempat yang kosong itu selain tempat tidur, kalau saya salat malam di belakang Nabi, ketika ruku hidung saya menyentuh bokong Nabi. Sakit ketiknya kamar Nabi. Ibu kamar ini bisa otor pakai dalam lagi. Itu lu masuk ruangan tengah, ruang tamu, lu masuk gerasi itu kamar saya baru. Salat berjamaah ke masjid tidak di sana. Karena punya malu ngomong itu. Tak ada malu ngomong itu. Nabi kamar saja dah ibu salat malam sampai bangkat kaki kanan. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran satu rakaat. Awak dah cukup nikmat dari Tuhan, rumah, gadang, motor, ranca. Untuk salat sunat, untuk salat berjamaah ke masjid sebanyak alasan dari sana. Kan tak berakhlak namanya itu, tak berakhlak namanya. Itu yang contoh saya malu kata Nabi. Nikmat kata Allah dikasih banyak, maka saya salatnya begitu sampai satu rakaat Al-Baqarah dan Ali Imran. Awak kalaupun salat malam, Qulhuwallahu inna atena kepanjang. Kita malu kan? Malu Pak. Itu akhlak, rasa malu Pak. Itu yang disebut la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi kepada Allah itu di puncak. Kita tak ada rasa malu Pak, dengan Tuhan tak ada rasa malu. Ibadah segitu saja dari mulai ya wudu sampai gaib, nikmat penambah Nabi. Itu. Ibu bapak yang waktu mencari dunia 24 jam hanya mendengar ceramah saja, saya seminggu dah tak ada, tak ada waktu, tak malu namanya, tak berasa malu. Baru tubuhnya dikasih waktu seminggu carilah, untuk sekali seminggu saja mendengar pengajian dari sana. Ada itu alasannya, itu yang tak berakhlak namanya, tak berakhlak, tak malu dengan sumber Allah sebanyak itu. Itu dicontohkan Nabi. Sampai Nabi bengkak kakinya salat. Kalau akhlak ke makhluk, ke binatang lah. Apa kata Nabi? Kalau imra'atul antara bihurratin rabatanha, seorang wanita masuk neraka karena mengurung kucing sampai kelaparan. Ada ibu mengurung kucing dan bagi makan di nyawa. Saudara, kenapa tidak berakhlak? Maka dia binatang, ibu jangan main-main ke ibu. Dia jangan sepele walaupun binatang. Itu buat manusia masuk neraka. Itu maka ibu kalau diciduk ikan, diciduk kucing, ikan itu jadi dikubur di bungkamnya baru kucing. Kalau ibu itu diciduk kalau di kucing, ikan itu lala sepanjang komplek kucing. Ya, kan dapat itu kok baru kucing. Oh sama itu ya, tidak disitu. Jadi binatang pun tak boleh semena-mena ibu. Makanya kata Nabi, kalau engkau menyembelih hewan, ayam, kambing, jauhi ke lidah, fa'ahsinu zibha,
tajamkan pisaumu, baikkan sembelihannya. Jangan cuma digosok di pisau sekali kali putih, jangan malah sosaki jadi siksa dengan sembelihan. Itu akhlak, namanya itu remeh, tapi itu akhlak. Itu makanya apa-apa, keluarga apa-apa yang suku mengurung-urung di rumah, mencap palang-palang burung. Pada masalah apa dia tidak bisa. Ada sebagian bapak itu suku mengurung-urung di rumah. Apa kok kamu mengurung-urung itu rumah? Ada sarannya Pak. Aku sarannya satu, beri kandang segala masjid itu Pak. Saya burung itu punya sayur Pak. Ini harus tapak sayur itu, apalagi hak sayur utama. Dulu tanam pohon dalam kandang tuh supaya melompet-lompet, ada pohon dalam tiang ada hak kaki melompet-lompet. Tipu gue kalau ladangnya Pak, sebab burung itu mandi beranak, tak ada sempur-sempur dia sempur ini lasi-lasi. Ayam paling pokok carikan pasangannya batinonya, wajib tuh. Tak boleh burung itu dikurung surang loh Bel, tak boleh. Aku pernah belajar biologi lebih kecil burung-burung tertentu kadang kawin puluhan kali sehari begitu Pak. Itu rasa tahu memang budak di kandang ini. Ya kan apa boleh-boleh kusut di pagi ya. Hanya makin-makin saya kawin. Kan apa masalah di akhir saya udah kerja Pak Abed burung kulit. Kok kapak burung ada syaratnya kalau hak-haknya dapat penuhi cepat lapen. Apa yang tanda alam Sulawesi Pak baca di makan Surabaya di situ. Itu mengurung kucing sampai kelaparan masuk neraka karena tak berakhlak. Itu nilai akhlak tinggi. Tapi di hadis lain kata Nabi, "Wufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin yalhas." Seorang pelacur kan? Tak berzina, pelacur, tak profesional itu kerajaan negeri, banyak Rasul itu Pak. Tapi dia masuk surga kata Nabi karena pernah memberi minum anjing yang sedang kehausan. Nampak anjing kehausan biru-biru di dahi ibunya yang kami air sumur, nagem kancing. Masuk surga. Itu akhlak. Tapi dia salah paham ya. Itu rancang jadi pelacur Ustaz, baru cara saya itu betul. Maksudnya akhlak dihargai Allah, bukan soal boleh jadi pelacur jadi anjing selesai itu betul. Akhlak itu makanya kata Nabi, "Ma min syai'in asqalu fil mizan yaumal qiyamati min husnil khuluq." Yang paling berat nilai timbangan akhirat itu akhlak. Akhlak itu yang paling berat. Itu makanya pelacur mengasih minum anjing itu masuk surga. Binatang najis maju minum anjing saya masuk surga. Apalagi ustaz yang minum. Apalagi dia tahu, apalagi jus kan. Kenapa bisa dibuat apa kalau ustaz ceramah gitu. Jus. Anjing saya semua masuk surga. Itu jus itu ustaz. Setinggi asuh itu bisa. Saya nggak tahu. Ya, memang begitu Bu. Memang Masya Allah Ibu. Coba nanti siapa manusia yang pertama diamankan di padang mahsyar? Nanti baca surat Al-Insan ayat 8 sampai 12. Orang berdiri wajahnya masam, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Allah sebut begitu. Wajah di akhirat masam, hujan pasti, berdiri 50.000 tahun. Ada orang fawaqahumullah syarra zalikal yawm wa laqahum nadratan wa sururan. Ada wajah yang riang gembira, tidak ada payah, capek, panas. Apa amal di dunia? Wa yut'imuna ta'am, di dunia hobi memberi makanan. Mantap hebat tuh. Beri makan juga. Itu makanya manusia yang paling bahagia nanti ketika mati kata Nabi yang pernah menanam pohon. Kenapa menanam pohon? Kalau dia menanam pohon, ya berbuah dimakan orang satu. Andai tidak berbuah kata Nabi, daun-daun dimakan udan pun sudah cukup membahagiakan dia. Itu makanya Bapak Ibu kalau ada menanam tanaman jambu, lengkiang di muka rumah, kalau berbuah itu sungguh itu asoy. Kadang-kadang itu Bapak Ibu kan berbuah lengkiang itu sungguh itu asoy dan semua. Kalau buang di belawal atau sore juga cemburu saya asoy. Akhirnya saya lari makan kaluang, makan kelawar, itu sadaqah. Ya ya Ustaz, ada makan doang saya ambil di pasar banyak apa di bersama. Sadaqah mah. Karo bagi agian ke karo itu. Tidak. Itu akhlak itu Masya Allah. Tadi pelacur memberi minum air sumur hasil kajiannya. Surga.
ikut buah dia kita keluar kelawar ke baru gila sedangkan jadi boleh kalau diciduk orang mangga tu sialan menciduk pak ada alhamdulillah sedangkan hebat itu akhlak hebat nah bahkan kata Nabi begini la yabulunna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan pernah buang air kecil di air yang tidak mengalir. Itu hadis sahih Muslim. Tidak boleh buang air kalau ada air yang tidak mengalir. Jangan pernah buang air. Itu akhlak, ibu, akhlak. Remeh tapi itu akhlak. Aku buang mandi di kolam renang, aku takut. Aku takut kolam renang di turun di Garba. Aku kalau pergi berenang jangan aku jam 7 masuk deh. Yang sambil tiba orang mulai pulang deh. Dah aku sama-sama orang bilang apa itu. Bapak ibu, aku lebih percaya orang banyak aku lebih. Aku kalau berada dulu, ibu lebih coba nggak ada berada kalau betul dingin 10 minit dalam kolam itu pasti sasak tipis. Apa yang kamar mandi itu? Aku ulang bapak ibu udah sajam dalam kolam itu kalau kamu ini pipis pak. Ini pipis. Kalau baru kan, aku langit saya terlalu. Kenapa yang bayangkan 200 orang kalau mandi kan sagale surat saya masuk pipis ke dalam bara liter pak. Padahal pipis itu kok najis, pipis itu sarang kuman, sarang bakteri, sarang penyakit. Waktu kumpul sama-sama itu mandi itu. Tidak berakhlak sekecil anak pak. Tidak berakhlak sekecil anak. Itu ringan remeh, itulah akhlak. Maka Nabi katakan jangan pipis di air yang tak mengalir. Kadang-kadang ibu kan nampak bawa anak yatim, ya anak ada cucu lah tu. Anak yatim pulang balik jujur, ma pipis, ada cucu itu semua. Kalau anak-anak itu sudah. Ibu harus jadi tahu ke anak tu nak, ibu kalau terasuk pipis kecek kamar ke kamar mandi lah, nggak boleh pipis dalam kolam lah. Kalau semua orang mengajar anaknya berakhlak, itu berakhlak orang tua itu ringan tapi berakhlak. Orang barat itu tidak bagaimana, tidak pernah mereka buang kecil di kolam renang. Awak tidak ada dapat orang. Aku cari orang pergi mandi ke kamar mandi pak, pergi mandi terakhir saya pak. Yang salah pokok tidak tahu ke kamar mandi pak, dalam kolam di rumah itu kan tidak berakhlak. Remeh, tapi begitu Nabi mengajarkan jangan buang air di air yang tak mengalir. Makanya ittaqu malamin salasah, hadis tadi itu jauhi buang air di 3 tempat yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat Allah di 3 tempat. Fitari di pinggir jalan dilaknat Allah. Karena itu apa-apa agak setepi dari beragam untung. Tak berakhlak. Tahta syajarah di bawah pohon, tak berakhlak di bawah pohon boleh. 3 fitu fitnahar di sungai dilaknat Allah, di sungai buang air. Dia awal itu salah masuk air kata pukul botak air kadang-kadang jadi WC panjang masuk. Pada dilarang di sungai itu alat bersuci, ya air alat bersuci, tapi bukan membawa motor ke dalam. Ambil pakai ember, bawa ke tempat yang pembuangan, di situ dicuci, bukan masuk ke dalam itu. Cuma awak lah. Agama kita sempurna, tapi umatnya tak mengikuti ajaran agama. Itu yang disebut sunnah, jalan hidup Nabi yang harus kita ikuti. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, ikuti jalan hidup saya. Nah, itu dari. Kalau dia manusia, masya Allah. Ini isi Aisyah cerita. Atani Rasulullah zatayom. Suatu hari Nabi pulang kata Aisyah. Karena di sini Nabi kan ada beberapa. Pulanglah ke rumah Aisyah tengah hari. Nabi bertanya, ya Aisyah, hal min kunna syai' Aisyah, ada tak sesuatu makanan? Saya lapar. Hebatnya memang akhlak Nabi itu ke istrinya. Nabi seumur hidup tidak pernah bertanya jenis makanan, tidak pernah. Nabi hanya bertanya sesuatu, sesuatu apa saja.
Dan kalau istri mereka Nabi mengatakan sesuatu, apakah roti, apakah, Nabi tak pernah berkomentar. Ikose, oh, tak pernah. Tak sebenarnya, tak lama, tak pernah mengomentari makan pun, tak pernah seluruh hidup Nabi. Ajaib akhlak Nabi. Apa-apa pula sama meja datang sama di ibu, kok ikose, Masya Allah. Apa punya yang ada dulu. Jadi itu gitu. Tidak boleh mengomentari makanku akhlak. Tidak ada kata Aisyah, la syai'a ya Rasulullah, saya tidak masak, tidak ada makanan. Kata Nabi apa? Izan inni shaimun, kalau engkau tidak masak, saya berpuasa. Hadis Sahih Bukhari. Itu hebat Nabi. Kurang rumah dukung saya rumah apa? Oh pulang siap kok, paling lapar. Kan dia tidak masak. Kau di muda apa-apa? Nggak saya kamu mana? Rumahnya anak saya kan kali ini. Oh Nabi tidak ada begitu. Kalau engkau tidak masak, saya berpuasa. Tapi itu jadi dalil. Apa dalilnya? Bapak ibu kalau puasa sunat boleh niatnya tengah hari. Misalnya di Senin Pak, pelajar berbalik ibu mandi saya makan dapat selero jadi nasi dan mandi saya. Dia puasa selesai sah. Kalau puasa Ramadan tak boleh, puasa Ramadan sebelum fajar niat. Kalau puasa sunat boleh siang hari, itu dasarnya hadis Bukhari tadi, hadis Aisyah. Dengan catatan dari subuh dan makan dan minum. Tapi kok jam 7 jadi lagi sampai dia lontong baru jam 2 hari ya, memang dari fajar tidak makan dan minum. Tapi kenapa Nabi berpuasa? Karena Nabi tidak ingin istrinya terbebani ketakutan. Kalau engkau tidak masak, saya berpuasa. Cuma kau nyapa apa, kau kamu contoh Nabi gitu. Besok masak apa, kau apa pulang ibu tidak masak. Dia tidak masak loh cik, dia puasa. Agak besok pulang dari masak loh puasa. Kalau gitu suami-suami tak ada tak yang mencarikan istri? Tak ada. Tidak masak, tak apa-apa, saya masak. Sehingga istri Nabi ini tidak pernah ketakutan Nabi pulang, tidak pernah. Karena Nabi tak akan marah-marah pulang, tidak akan marah-marah. Karena itu sebagai apa-apa kok. Asal pulang ibuku lagi ketakutan. Oh ibuku saya ini, ibuku salah, saya tadi. Ada apa-apa kok gitu. Sehingga aku sebagai ibu-ibu kalau ada buka pintu pagar pulang apa pun coba cuy kursi langsung Allah. Nabi itu tidak pernah membuat istrinya takut. Ajaib akhlak Nabi itu Pak, ajaib. Lalu kata Aisyah, esok Nabi datang lagi. Lalu saya berkata, ya Rasulullah kan uhliya ilaihi, saya dikasih orang his itu makanan. Sejenis makanan. Saya tunggu engkau makan dari pagi. Ayo kita makan. Kata Nabi, hayya, nakul. Nabi makan bersama Aisyah siang itu. Padahal diceritakan Nabi sedang berpuasa. Nabi sedang berpuasa. Tapi kata Aisyah, saya tunggu engkau makan ya Rasulullah. Ayo kita makan. Makan Nabi batalkan puasa Nabi. Kenapa? Karena Aisyah menunggu dari pagi dan ingin mengecewakan Nabi. Kok jadi dalil apa dalilnya? Ibu kalau puasa sunat diundang orang makan. Itu dalilnya hadis Muslim. Ibu selama puasa sunat kalau disini kok belajar dulu, Pak, Bu, Abu undang makan, rumah makan. Jadi jangan cedok. Pak, ini puasa selama tapi lepas undang aku makan seraya aku tuh. Kalau apa ibu sawi dan puasa, tapi malu yang semua. Ya ibadah kok tak boleh sawi orang. Mana namanya itu? Lalu tiru sadaqatikum bil man. Mana pun mencari Tuhan menyambung ibadah, habis malunya itu boleh. Tidak boleh. Itu waktu sembahyang tahajud tidak boleh membangunkan orang kalau tidak berjanji. Membangunkan orang itu bagian daripada mannan. Kecuali dia minta jagoan. Kalau tidak boleh. Makanya ibu kalau sembahyang malam apa tahu lalu pagi hasil. Orang kalau yang suka sembahyang malam dia berencana di kalau rumah. Ibu yang sembahyang malam, bapak yang sembahyang malam di lalu pasti berencana. Yang tak berencana ada dua itu. Saya tahu. Jadi jagoan yang dia ada. Mungkin juga kerajaan masuk kerajaan banyak. Jadi ucap-ucap bapak tu, oh jago dia lah kalau kalau sedang. Ada dia pada begitu. Kan dia sering ada jagoan.
Maka ibu kalau sholat malam tahajud itu baru ibu jam di kamar sampai lalu tuh kamar dua. Maka itu bisa jadi itu bagi tahu orang ibu sembahyang. Kadang-kadang ibu kalau dia menjaga orang, tapi masuk ke kamar mandi coba tangkap pintu dengan menjaga orang itu. Makanya puasa kalau ibu sedang puasa sunat diajak orang makan saja. Jangan cek makan. Kalau baru makan ibu pahala puasa datang, pahala memenuhi undangan itu wajib. Yang kadang pahala yang wajib ya sunat ibu yang wajib. Ibu baru kirim pulang dari Rajak. Tapi pertanyaan tadi, kenapa Nabi makan? Pada saat puasa, karena Nabi tidak ingin membuat hati istrinya kecewa. Coba ibu tunggu apa dari pagi dan sengaja tidak makan. Bertahan apa Pak? Siang pulang apa? Pak makan oleh. Ambo tunggu apa makan dari pagi ambo makan. Agak siapa? Lah, dari puasa siapa? Agak sibuk tahu cipu makan dari dulu dijawab. Pasti kecewa ibu. Nabi dari ini membuat hati si kecewa. Ada sinyal akhlak yang dicontohkan Nabi, membahagiakan hati istri jauh lebih baik daripada puasa sunat. Tuh nilai yang diajarkan. Lebih rancak apa? Ada satu puasa sunat, ada satu tahajud, tapi hati ibu kok bahagia juga. Daripada apa rajin puasa sunat, rajin tahajud, tapi ibu buat tiga apa? Rancak apa? Ada puasa dan semua tidak boleh. Membahagiakan istri pun tapi kadang pahala baru puasa. Iya. Ada cewek ibu di belakang, dia cakap apa? Iya, ibu membahagiakan istri itu. Soalnya kadang pada itu. Makanya kata Nabi begini, hadis Muslim. Itu Firdaus. Duho, tak cie bapakku. Padahal tadi aku bagi contoh. Coba kalau bodoh ibu, ya kan, lapangkat pada ibu bari, lapangkat cikgu lah, dedetan, padahal aku bagi contoh ibu, langsung ibu. Namanya itu guru itu banyak kan. Kalau apa ya? Alhamdulillah. Rasa terima kan. Kata Nabi, bohong itu dosa. Dosa bohong itu. Orang bohong masuk neraka pasti. Karena Allah sebut begitu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik nerakanya paling bawah. Dan ciri orang munafik apa? Bohong. Innal munafiqina lakazibun, gitu kan kata Allah. Tapi kata Nabi ada 3 bohong yang Allah tidak memberi dosa. Allah loskan kalau bohong 3. 1 bohong dalam menyelamatkan nyawa orang, tidak dikasih dosa. 2 bohong mendamaikan orang, tidak ada dosa. 3 yang paling penting, hadisul rajuli imra'atahu, bohongnya seorang laki-laki untuk menyenangkan hati istrinya. Tak ada dosa. Apa-apa kau berbohong supaya hati ibu sana dapat dosa. Boleh berbohong menyenangkan hati istri, tak berdosa. Tapi ini berbohong menyenangkan hati istri, bayar tak membohongi istri, lupa itu beda apa? Kalau membohongi istri berdosa apa? Pernah ada kejadian itu. Kejadian apa? Kejadian asli itu. Jadi apa kau hobi mancing kalawi? Kalau mancing kalawi kan baik sore pulang pagi. Bertahun-tahun mancing kalawi 3 kali seminggu. Coba berakit dan baru rumah kamar dah. Aku mancing. Di sini pun percaya warna biru. Bertahun-tahun mancing kalawi. Pas ketika bapak tu mati,
datang ibu-ibu bawa anak dulu, kira mancing selama umur nak kelawin gitu. Itu membohongi istri. Makanya ibu kalau apa-apa yang boleh mancing turun itu enggak sekali dulu. Nah, yang dibolehkan itu berbohong menyenangkan hati istri. Contohnya juga ibu kok masakan yang tak waktu rasul, tak ada rasul apa lah kapan-kapan kita makan apa yang mama dulu pak awal apa yang mama dulu pak coba tanya orang tuh kenapa pak Allah saja kalau juru ceramah sampai mati ya tidak kena tamu tenang. Jadi Bapak Ibu tadi malam tadi salah apa dan tadi coba tadi dari mana Pak? Jangan sedar tadi berapa? Penyobos itu datang ya. Ini kalau dibagi aku udah per banyak. Ibu lah menyanyinya aku jadi cari itu lagi. Kami yang nabi tidak ya kan? Kalau sudah ceramah aja nabi, bukan kan? Encas dia punya bodoh, tapi ada lagi yang ada. Itu lagi ibu hebatnya gitu. Nah, jadi ya itu akhlak ya, berbohong sampai berbohong menyenangkan hati dan dikasih dosa ya. Nah, bahkan begini Bu, ini Safiyah ya. Safiyah bercerita, Safiyah binti Huyai, ini isi Nabi gitu ya, Safiyah binti Huyai. Kata Safiyah, saya kalau naik kendaraan, duduk kan kendaraan onta ya. Onta ini Bapak Ibu kalau naik kaki untuk duduk kan. Tapi walaupun untuk duduk, ibu-ibu payah naik itu juga ada tinggi. Maka kata Safiyah, saya kalau naik untuk itu Nabi jongkok duduk dan menyuruh saya menginjak paha beliau jadi anak tangga. Masalah akhlak Nabi itu ya. Istri beliau kalau naik untung itu Nabi paha beliau jadi anak tangga istrinya, diinjak-injak istrinya paha beliau. Ajaib Bapak Ibu, ajaib. Sulit menemukan laki-laki itu kalau rumahnya Pak. Dan makanya apa-apa ibuku kalau naik oto adalah bukaan pintu oto dulu itu. Masuk ibu, lah masuk ibu itu baru kuncir pintu. Kadang orang bapak aku sebagai ibu kaki separuh lagi itu oto jalan. Ibu ini ego lah jalan. Awak tak kaget dah dong. Ajaib. Nabi diceritakan ibu, tidak pernah Nabi itu tidak pernah mengetuk pintu di malam hari. Kalau pintu sudah terkunci, Nabi tidur di luar rumah. Karena gini ibu, di periode Makkah itu Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi tengah malam. Berkumpullah sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam lewat tengah malam. Karena dulu Al-Quran kan dari tulis begini. Al-Quran di sini di hati Nabi. Sahabat kalau ingin tahu Al-Quran ya temui Nabi. Menemui Nabi tidak mudah. Tengah malam di rumah Arqam. Pulang Nabi larut malam dulu kan sambung pintu di dalam. Bapak pintu yang sudah. Kalau pulang pulang kurang dalam, yang buka keluar bisa buka sama begini. Ya, itu diceritakan Nabi kalau pulang malam tidak pernah mengetuk pintu. Ya. Hanya sekali Nabi pernah mengetuk pintu pulang Gua Hira ketakutan. Jadi Nabi ketakutan tengah malam di Gua Hira itu Iqra dikuncang-kuncang Jibril.
Lari Nabi tengah malam pulang, ya Khadijah buka pintu, baru dibuka pintu Khadijah. Khadijah selimuti aku, diselimuti Nabi sampai Nabi tertidur. Tidak ditanya-tanya, itulah hebatnya akhlak Khadijah ini. Jadi Khadijah itu kalau Nabi pulang malam, tidak pada ditanya-tanya, tidur dulu. Itu makanya ibu kalau pulang kami malam jangan banyak tanya. Iya dong, kalau ibu kami di pintu baru tanya banyak. Terima dari malam orang pulang. Cara pertanyaan itu sasak mau kami menjawab ini. Ibu kalau pulang malam kami lalu dulu nak minum, jangan tanya. Kadang-kadang di pintu baru manyo, ya, itu tidak berakhlak ibu itu ke kami. Ya. Makanya Khadijah tidak bertanya dan ibu sekali Nabi tutup pintu dulu, tidak pernah. Nabi tidur di luar. Kalau pintu terkunci kenapa? Nabi tidak ingin mengganggu tidur istrinya. Ibu apa-apa pulang modal di lampau tengah malam, batoko di pintu. Ibu tidak tahu akhlak apa sekarang. Ibu jam 1 baru kata kamu baru toko pintu terkali, dia lalu apa itu? Kamu lalu itu. Apa tu kamu tak ada? Tak kalau ada awak ada orang. Apa-apa kalau mobil pergi lampau modal malam, tolong buat anak kunci sulang-sulang. Jangan pokok-pokok pintu boleh. Tu je lalu ke kamar dia, buat lalu boleh. Pulang lalu, aku masuk kamar dia. Aku tu kalau pulang selama malam jam sabalik hati, aku dah masuk kamar dia, aku dah kamar sini. Puisi aku berlalu lalu panik kerja di pagi mobil anak aku dia. Ya tak kamu lalu bego. Itu akhlak bukan. Ikut pulang ceramah bukan, tak pulang nongkrong meja, lapor mau bantu dulu. Tolong apa-apa berakhlak seperti ibu. Ya, bawa kunci mulai-mulai, jangan bawa toko pintu. Kadang ibu pun toko pintu jam 1 tapi jago buka pintu berang ya pak pulang lalu udah lalu kau kan selamat di awal sih namun. Ya itu akhlak tuh pak, ibu remeh pak, tapi itu akhlak, itulah yang diajarkan Nabi. Hidup kita tidak bisa semena-mena. Ada hak orang yang perlu perhatikan, terutama hak istri. Itu lalu makanya apa-apa soalnya kalau apa yang sunnah Nabi kan sudah semua yang Islam jadi pulang deh, ibu rumah duduk deh, lalu ibu lalu lewat deh. Itu sudah semua Islam penjalian saya kan sama ibu. Yang kecil apa ibu ya? Ibu dari pagi di rumah cuma apa lapar kerja dari pagi sampai sore. Beko apa sudah Islam perlu duduk kalau apa tapi ibu apa ke meja ibu. Padahal ini 20.000 kartu dari kecil ke pak. Bukan kan? Apa kamu tak ada orang di lampau, galak-galak di lampau, cuma nongkrong dari pagi sampai malam. Kan kurang akhlak apa? Nah, makanya mulai besok apa sudah semua Islam duduk rumah ibu mulai. Ada angka ibu tuh ngecek dengan setengah jam, 2 jam juga pulang. Malam pagi apa pun lalu. Apa itu menang awal ngecek semangat, menang awal rumah aku ngecek lah. Sudah kan ibu mengecek itu, nyok kalau mengecek ibu kau pak, mana bahagia selalu coba karu itu. Belan punya kapak dangan. Makanya Umar bin Khattab tu begitu. Umar bin Khattab tu pak, kata Nabi kalau lewat di jalan itu setan mencari jalan lain. Setan itu takut cuma saking bangga Umar kan. Umar kalau lewat di jalan setan minggir. Tapi Umar kalau diberangi istri antum itulah hebatnya ibu pak. Ya kan? Setan takut Umar pak. Tapi Umar jurang rumah dan melawan. Nah hebat ibu pak. Ya. Tapi Umar pernah ditanya kenapa dia membiarkan istrinya marah-marah celoteh-celoteh? Karena dia lelah, bebannya berat. Jadi amarah dia itu akumulasi beban berat. Biar ngerape dulu, joget banyak tu. Dangan, biar dia bilang dangan tu. Dia kena panen surang berarti habis. Kadang apa-apa tu gimana? Dari pagi sampai sore dari luar, pulang mandi sebentar, tu payah. Pulang tengah malam. Memangnya ibu pun tak perlu mengecek jabatan. Saya mengeceknya rumahnya. Tu jawab mengecek. Anak kadang-kadang mah.
Itu ringan bak, tapi itu akhlak, itulah akhlak. Makanya Nabi itu bak kalau pulang ke rumah, tidak pada kalau rumah bak duduk bersama istri. Yang pak cari keluar, ayo pak cari keluar, duduk di luar pak, cari keluar. Dan itu, ancak ibu di rumah, ya tak, lalu sungguh di luar anak ayah, ya kan, banyak itu, dosa tambah, ya kan. Nah, jadi ibu-ibu, alhamdulillah. Ya, itulah hebatnya akhlak Nabi ini, Pak. Ini belum ke tetangga nih, Pak. Oh, tetangga lebih hebat lagi. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, apa kata Nabi, la man lam ya'man jaruhu bawa'iduhu. Demi Allah, tidak akan beriman seseorang, tidak layak dia beriman kalau tetangganya tak merasa aman dari dirinya. Betul akhlak. Tidak ada tetangga yang paling baik kepada tetangganya kecuali Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi, kalau kau masak sayur banyakkan kuahnya, antar kuah ke tetangga. Itu masak kolak durian lama ngapupu baru ke sabana, anak antar agak kecil duit. Dah berakhlak mana tu? Nah, saya lu kawan sabana kemudian. Iya. Akhlak itu masalah. Makanya apa suku monggul pagi bakal sarung, sore bakal sarung, bakal sarung saya aja. Apa pensiun banyak dari cukup. Yang mengambil atau mengambil itu bakal sarung. Apa bakal sarung? Itu sarung yang bakal datang itu asukulah jundu. Apa bakal sarung? Kau masuk ke rumah orang-orang asma sasa anggo batu bagian itu. Cuma kan orang pak ngomong. Apa kalau kau bakal sarungnya besok kalau bencor mau masuk ke rumah orang sudah. Ini masuk sampai pagi itu lah, cukup lah sudah. Ya itu orang masuk. Nah itu akhlak, itu akhlak. Apa kau kamu nokok-nokok dan tengah hari nokok-nokok orang kalau siang berserah. Lewat dalam satu buku nokok-nokok di diam lain kurang terlalu lagi. Ini pakai resu pak kalau ditangkap itu yang akhlak. Apa tong sampah apa kalau putri lantakan di buku rumah waktu di partai tanah dulu letak sampah itu dia dibucak sama nama sehatu akhlak. Apa mana tanaman itu menjadi di bibir jalan ke tanam tapi orang lalu sampai datang oleh semua itu lagi yang di buku jalan buku bagar punya awak di buku awak pada dalam dari jauh memang begitulah akhlak. Tak bakal lama awak ini lagi komplek dari ini tu. Apa yang balapun itu mendomino itu je toko-toko batu deh. Orang terlalu toko-toko batu deh. Kok kami domino aja apa kalau batu lebih lambe. Apa lantu apa kajura begitu. Itu akhlak juga, akhlak. Apa memangnya orda? Jangan kenal orda itu kalau orang tuan. Adon kenal foto kalau rumah awak. Apa yang berbeda bagasnya itu bukan kena asal ke rumah orang. Kena berakhlak ada orang. Itu dengan akhlak masya Allah itu. Yang paling tinggi di bawah nanti itu akhlak. Ya. Tolong anak bapak yang bujang-bujang semua kerjaan kalau berbonda aku dia ganti dengan polisi kan. Aku lamaran berkaji orang ke yang terlalu. Aku ganti dengan polisi boleh dibuka pun diri berada biarnya ini enak. Ya itu kan. Karena bodoh ada bodoh yang sesinya para ribu. Kenal itu ya itu mengganggu orang tidak beriman demi Allah kalau tetangganya tidak aman dari dirinya. Kalau tetangga kuantuk bukan ketujuhnya dengan tetangga juga nyutahan sakinya tuh ibu yang punya kucian tuh malam kuno ibu lapin kucian tuh kayak itu kalau dikali-kali lalu juga aja macam bagian itu. Oh masalah itu tuh. Kurung kecil bisa kurung sini itu kucing ibu kan. Kalau dah beda tu kalau turun dah gitu ada itu. Tuhan siapa ada urusannya bola beda. Tapi kalau sampai catat ini ibu kucing orang kurung. Karena apa yang punya anjing kalau anjing di komplek orang KB muncul anjing tu malam. Anjing tu maki-maki malam berapa lalu bagai atau orang KB di alamat muncul anjing tu lagi.
Itu akhlak kamu itu. Aku aja kan dia mau komplain kok ibu itu. Orang terlalu betul kaji soal ini. Itu yang disebut uswatun hasanah. Itu disebut fattabi'uni, ikuti saya. Allah pasti mencintai. Orang lebih di bumi ini bukan Allah. Lama. Dan sore. Nah itu dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf, tolong Bapak Ibu ya, tolong Bapak ya. Karena tadi ya yang disampaikan itu. Beko malam tolong bawa kunci surat lain. Kalau rumah dapat kunci, bukan ibu lalu dan dia. Tapi Beko pulang apa malam dia lalu di kamar dia deh. Di kamar dia keluar sudah dulu. Nah itu akhlak tuh. Itu. Lebih kurang mohon maaf ya dulu ya Allah kafarat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.